Selamat pagi, siang, dan malam buat kita semua. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Hari ini kita mau bicara sedikit tentang kesehatan gigi dan mulut dari klinik kami. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Tarman Syahan, spesialis bedah mulut yang akan memimpin pertemuan ini. Udah lama kita nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Tentunya dengan protokol kesehatan, kita social distancing satu dengan lainnya. Kita percaya pembicaraan ini menjadi manfaat bagi semuanya. Baik, kita lanjut aja. Silakan perkenalkan diri, dokter. Saya Dr. Gigi Gali, lulusan D4, kurang lebih 5 tahun berpraktek jadi dokter gigi. Saya praktek di sini juga dan di rumah juga ada di Bekasi. Baik, silakan. Saya Dr. Reza, lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sudah praktek 9 tahun dan sekarang lagi PPDGS konservasi di Universitas Indonesia. Mantap. Gimana? Kalau saya Dr. Gigi Ahmad Triwandi, saya lulusan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Saya aktif praktek di Banjarmasin, juga di klinik estetik Kotak Lidah. Indonesia kita bang ya? Ya, benar-benar kita dari seluruh yang baru mau bilang ini Indonesia, benar-benar Indonesia mewakili semua. Dan kita percaya akan kita bicarakan sedikit mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut, dokter. Pertanyaan pertama buat semua kali ya. Yeah. Jadi seberapa penting sih sekarang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa transisi, pandemi ya, pada saat seperti ini? Silakan, Dok. Siapa yang mau jawab? Silakan. Reza mungkin. Jadi gini ya, memang ternyata banyak ditemukan nih Bang, di waktu praktek ternyata banyak sekali pasien yang sakit gigi nih pada masa pandemi. Jadi pada kebingungan mau kemana, Takut. takut, kemudian tapi sakit juga nggak bisa ditahan gitu kan. Jadi pada kebingungan, apalagi sekarang kalau ya banyak sih memang telemedicine ya. Cuman memang kita kedokteran gigi 90% kan harus dilakukan tindakan seperti itu. Jadi memang perlu banget bagi kita, apalagi masa pandemi ini ya, dimana sekarang organisasi profesi kita sudah membolehkan kita ya untuk melakukan praktek dengan persyaratan. Baiknya kita harus datang ke dokter gigi sih. Jadi kalau praktek dokter gigi sekarang gimana sih? Maksudnya biar pasien tuh ternyata aman nih ke dokter gigi. Gimana? Ya sebenarnya dari organisasi profesi dokter gigi juga sudah memberikan SOP untuk supaya pasien-pasien kita juga aman. Misalnya datang harus dilakukan pemeriksaan cek suhu, screening ya screening dulu. Kemudian ada tuh obat kumur ya Bang ya, povidone-iodine 0,2% kan. Ya, wajib. Ya banyak sih, ada yang bilang 20 detik, 30 detik dan macam-macam seperti itu. Jadi memang protokol untuk tetap dijalankan. APD level 3. APD level 3. Baik. Kalau Dokter Wandi, kira-kira kasus seperti apa, Dok, yang harus kita perhatikan pada saat masa pandemi kayak yang nggak boleh ditunda kali Bang? Iya, yang nggak boleh ditunda kali ya. Kalau kasus-kasus untuk yang tidak boleh ditunda ya Bang ya, itu biasanya kasus-kasus yang pasiennya itu mengalami rasa sakit yang sangat, dan untuk kasus-kasus tersebut pasien pastinya memerlukan dokter gigi. Betul. Nah, tentunya kita kan mau nggak mau harus melayani dengan prosedur yang benar. Ya. Nah, selama kita praktek di sini, apalagi di estetik pondok indah Pak, itu prosedurnya sudah sangat baik ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien nggak perlu takut gitu loh, dari luar mau perawatan gigi, mau kontrol pun dengan keluhan ada rasa sakit ataupun tidak, itu tetap bisa di klinik estetik pondok indah karena prosedurnya sudah benar banget. Siap. Sudah prosedur dengan PDGI pusat juga udah sesuai banget. Oke. Jadi kalau saya selama jadi spesialis bedah mulut, benar intinya sebenarnya rasa sakit itu. Karena kalau kita perhatikan rasa sakit itu orang banyak yang suka mengabaikan. Rasa sakit itu berhubungan langsung sama imunitas. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, pada saat ini kita bicara tentunya sakit gigi, itu akan mempengaruhi imunitas kita secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung. Misal yang paling sederhana, pasien-pasien anak kecil, kalau giginya sakit, banyakkan paling pasti nggak makan. Kalau udah nggak makan, intake tidak ada, pemasukan tidak ada, pasti imun terpengaruhi. Nah, dengan pasti imun turun itulah ya yang lain-lain bisa datang masuk. Apalagi kondisi sekarang. Baik, seperti itu. Terus apa, Dokter Gali? Kayak kasus-kasus apa lagi yang harus diperhatikan selain sakit? Enggak, sebenarnya kalau dilihat dari kita ngomongin data Riskesdas gitu ya, riset kesehatan dasar untuk 2018 saja, ternyata Indonesia itu sangat bisa dibilang sangat buruk dalam kesehatan gigi dan mulut.
dalam satu orang tuh bisa 2 sampai 3 gigi yang kena karies atau berlubang. Data ya? Data itu, data ya? resmi. Dan sebenarnya untuk mencegah gigi berlubang itu atau mencegah dari masalah kesehatan gigi dan mulut sebenarnya gampang sebenarnya. Yaitu cuman cara sikat giginya aja yang harus diperhatikan, waktu dan caranya itu harus tepat. Sebenarnya itu sih Bang. Iya. Jadi memang sebenarnya penangkal untuk dari semua sakit gigi kuncinya adalah sikat gigi, menjaga kebersihan mulut itu dengan baik dan benar. Setelah kita yakin sikat giginya bagus, caranya benar, waktunya benar, otomatis masalah di gigi juga pasti akan lebih minimal daripada yang tidak melakukan itu dengan baik. Baik, untuk ya gimana? Setuju sih sama Dr. Gali sama Dr. Farman juga yang masalah gizi anak tadi sama edukasi ke anak ya. Itu memang enggak, edukasi ke orang tua. Orang tua. Iya. Itu benar. Karena anak masih bingung. Kalau kita bisa edukasi orang tuanya tentunya orang tua bisa edukasi Betul. anaknya. Nah, kalau kata Dr. Gali tadi 2-3 Gigi. dewasa giginya rusak. Nah, Betul. Sesuai Riskesdas ya. Betul. Terus kalau sesuai Riskesdas juga itu 8 gigi anak umur 5 sampai 6 tahun dinyatakan rusak. Nah, ini kan Riskesdas ini kan riset kesehatan dasar yang sesuai dengan WHO ya. Iya. Jadi validitasnya tinggi. Baik, kalau klinik estetik sendiri udah siap belum nih untuk melayani gimana? Kan anak-anak kadang-kadang ya tahu lah ya, suka takut, suka drama-drama, orang tuanya juga takut nih klinik nih bersih nggak ya atau dokter-dokternya gimana? Ya kalau untuk dari segi kenyamanan sih udah nggak perlu diragukan lagi. Bahkan kita ada ruang tunggu khusus untuk anak yang seperti taman bermain. Kemudian untuk dokter-dokter giginya juga banyak dokter gigi di sini yang approach terhadap anaknya bagus juga. Kita lihat beberapa kasus juga di sini sudah banyak kasus-kasus anak yang tadinya rewel setelah dibawa ke sini mau dirawat oleh dokter gigi di Estetik Pondok Indah. Gitu sih, insya Allah. Iya, oke. Mantap. Dokter Reza, ada yang mau ditambahkan lagi mengenai kasus anak mungkin? Ya kalau untuk kasus anak sih tadi sudah disampaikan sama Dokter Gali, Dokter Wandi dan Dokter Gali gitu. Tapi kalau kita bicara Riskesdas juga nggak terlepas 96% lansia juga, itu juga ini ada kariesnya bang, ada lubangnya, ada lubang giginya. Jadi memang ya nggak hanya dari kecil, anak kecil juga sampai lansia. Masih parah sekali ya. Baik, kalau gigi-gigi orang dewasa gimana dong? Kalau misalnya dia udah sudah bolong atau sudah punya keluhan, gimana dokter? Dicabut atau dicabut atau ditambal? Bilang gimana sih? Ya sebenarnya kalau kita punya gigi itu sebisa mungkin dipertahankan ya. Karena ketika kita sudah dewasa, kalau sudah dicabut nggak mungkin ada lagi giginya. Mau nggak mau harus pasang gigi palsu. Nah, seperti yang kita rasakan kalau makan pakai gigi asli itu enak banget ya. Mungkin beberapa pasien kita temukan di lapangan kalau pakai gigi palsu kok nggak enak ya, gitu kan. Daripada ngerasakan yang itu jadinya malas makan, pencernaan juga nggak baik ya karena pengunyahannya nggak bagus. Jadi memang lebih baik dipertahankan. Sebisa mungkin kalau masih bisa ditambal dilakukan penambalan gitu Pak. Kalau sudah nggak bisa ditambal lalu perawatannya apa? Nah sebenarnya kalau misalnya sudah masuk nih udah nggak bisa ditambal gitu, dia sakit banget kan. Nah biasanya harus dilakukan perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar itu apa sih? Nah perawatan saluran akar itu adalah proses di mana treatment atau tindakannya untuk menghilangkan radang pada bagian lapis ketiga dari gigi. Waduh, lapis ketiga itu jelasnya ada macam-macam ya, ada 3 ya bang ya. Di mana yang paling luar ada enamel, kalau udah yang kedua dentin. Nah biasanya pada saat minum dingin itu udah ngilu ya. Nah kemudian lapis ketiga ada pulpa isinya pembuluh darah sama saraf. Nah kalau sudah sampai ke situ pasien sudah biasanya sakitnya sudah spontan seperti itu. Tidak tertahankan gitu ya. Iya, karena ada radang pada pulpanya tadi makanya disebut pulpitis. Baik, dokter Gali yang mau ditambahkan? Kalau seandainya tidak bisa dirawat saluran akarnya, harus dicabut. Setelah itu harus bagaimana pasien yang setelah dicabut giginya? Coba dokter Wandi. Kalau pastinya harus digantikan ya, ruang yang kosong harus digantikan karena kalau ruang terhadap gigi yang dicabut tidak digantikan, otomatis dia akan menyebabkan kemiringan gigi depan sama belakangnya akan miring ke daerah tersebut. Sama gigi antagonisnya juga akan turun dan terjadi periodontitis di bagian gigi atasnya. Nah, dan itu tidak membuat pasien merasa nyaman untuk makan. Biasanya pasien ketika sudah dicabut sebelah kiri misalnya, dia akan makan sebelah kanan.
Nah, itu pun nanti akan mengganggu sendi dari tulang rahangnya itu karena tidak seimbangnya dia menggunakan makanan. Jadi sebaiknya diganti dengan gigi palsu. Jadi kalau nggak diganti malah menimbulkan masalah yang menumpuk lagi ya. Gitu. Salah satu itu kadang-kadang suka bunyi. Iya, clicking ya. TMJ ya. TMD. Jadi TMD, dari TMJ jadi TMD. Betul, jadi kelainan di sendi rahang. Kalau saya sering bilang ke pasien bahasa sederhananya, pokoknya gigi-gigi itu pertama harus dipertahankan, itu orang pada setuju. Tapi ada beberapa ya, lagi-lagi kan beban punya orang beda, habitnya beda. Nah, gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan tadi mau nggak mau harus diekstraksi, dicabut. Nah, banyakan kali kalau kita ya sudahlah, belum sakit nggak usah. Soalnya penyebabnya sisa gigi tadi atau radix atau sisa akar itu bisa memicu jadinya vokal infeksi ke depannya, bisa jadi abses dan lain sebagainya. Lalu saya suka bilang juga ke pasien, pokoknya gigi itu selalu pengennya ke tempat yang kosong. Tadi benar dokter Wandi bilang, jadi kalau tangannya kosong, dia maunya yang kekosong aja gitu. Dia mau tidur ke sini, dia mau geser, yang atas di bawah kosong, dia mau tidur aja, yang atas dia maunya kenaik. Jadi sebenarnya benar yang dokter Reza katakan tadi, goal pertama adalah kita harus pertahankan dulu sebisa mungkin, yang harus dimulai dari sejak dini gitu. Baik, makin kecil kerusakan, Ya, makin cepat dikerja tanganin, makin murah juga ditangani. Iya, betul. Jadi makin dalam kerusakannya makin mahal pula biaya yang akan kita keluarkan. Jangan tunggu sampai dia sakit. Iya, gigi. iya. Ya kan? Kalau untuk dari bedah mulut nih Bang, kalau kasus bedah mulut di Indonesia sebenarnya paling banyak apa sih? saat ini masih ya penyebabnya pain itu disebabkan oleh yang paling cabut gigi, sisa akar, ganti radix, daging polpa yang sudah tidak bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar, atau paling odontektomi, impaksi. Apa itu odontektomi? Gigi yang biasanya gigi yang tumbuh miring, tumbuh sebagian, tertutup gusi, tertutup tulang di paling belakang, itu biasa menyebabkan sakit. Sakit itu ada beberapa orang sampai migrain, meriang, betul, sampai ada nyeri sampai sendi di telinga. Yang kadang-kadang mereka nggak tahu, sampai perlu datang ke dokter gigi dulu, dokternya lihat, lalu biasa kita lakukan di sini, kita lakukan ronsen foto, bisa lihat keadaan giginya, lalu kita lakukan tindakan. Bahkan sampai datangnya ke dokter umum dulu karena pusing. Iya, karena sakit banget. Nah, terus dokter umumnya bilang coba cek ke dokter gigi. Iya. Ternyata benar masalah utamanya dari gigi. Kalau udah kayak gitu kualitas hidupnya menurun dong. Iya, pasti. Kebanyakan kali yang makan itu, pokoknya sekarang ini ya zaman pandemi ini intake kita tuh Harus goal kita kan imun kan. Iya. Harus terjaga. Iya. Makan. Kasihan kan beberapa misalnya anak kan nggak lucu banget ya, maksudnya nggak mau makan langsung pasang infus, pasang NG, wah jangan ya. Saya rasa semua orang tua nggak mau sampai titik itu, dan itu biasa dimulai dari ya mulut tadi sendiri gitu. Terus kalau untuk operasi gigi belakang nih, kan namanya kayak serem tuh, operasi gigi belakang. Sebenarnya prosesnya gimana sih Bang untuk ngedukasiin ke pasien bahwa tindakan ini sebenarnya nggak seserem itu? Baik. Sebenarnya yang pokoknya goalnya itu harus kita hilangkan penyebab sakit itu. Penyebab sakit itu gigi yang tumbuh miring tadi. Artinya mengeliminasi vokal infeksi. Sakitnya kenapa nih? Oh, gara-gara gigi belakang. Memang sedikit ada bahasa pembedahan karena dia, kalau saya sering ngomong ke pasien, gigi kan tumbuhnya ke atas gini dan ke bawah gitu. Ya kalau bawah ya cabutnya begini kan. Kalau bawah ya cabutnya gini gitu. Dan dia kan miring. Kita kan nggak mungkin cabut miring begini. Mau nggak mau sedemikian rupa ya kita bikin lah. Kita improvisasi ya. Kita buka sedikit, kita buang giginya, kita belah, kita keluarkan, kita jahit. Ya wajar, semua pasca operasi masih wajar. Bengkak pasti ada karena traumatik yang dibuat demikian. Tapi hasilnya nanti ya tadi itu sembuh, pasien bisa makan enak, bisa nggak nyaman, tidak ada ketidaknyamanan lagi, bisa baik-baik begitu. Nah kalau gigi paling ujung miring nih, tapi tidak menimbulkan masalah, harus dicabut juga nggak? Gigi paling belakang miring, tapi tidak Nggak masalah. sakit gitu apa segala macam. Kalau pokoknya sejauh itu tidak ada keluhan, nggak apa-apa. Oh, nggak usah diapa-apain Tapi dulu. biasanya udah terlambat tuh. Oke. Nah, tapi kan banyak faktor kan, misalnya perawatan apa ya? Perawatan ortodonti perlu di belakang dicabut. Itu kompetensinya dokter orto. Lalu biasanya sendi belakang mulai sakit dicari, bisa aja penyebabnya gigi tersebut. Migrain juga ya. Bisa. Itu. Baik, ada lagi yang kita mau tanyakan, yaitu mengenai
pasien-pasien di estetik Pondok Indah, Dok. Bagaimana prosedurnya, Dok? Dari awal masuk, janji pasien, berapa pasien sehari, bagaimana, kan kadang-kadang orang tua bertanya ini aman nggak ya? Iya. Selama masa pandemi ini sih yang kita terapkan, yang pertama pasien itu nggak boleh datang langsung atau walk in. Jadi janjiannya harus by WA atau by phone. Kemudian dari Instagram juga ada ya? Di Instagram juga di DM. Kemudian dari situ baru kita admin kita akan menggali pertanyaan seperti tanya jawab, ya pertanyaan seputar perjalanan dia pernah bersentuhan dengan pasien COVID atau enggak segala macam. Setelah dari situ lolos, boleh akhirnya kita dijadwalkan pasien datang, cek segala macam suhu, kita pakai shoe cover segala macam, kemudian hand sanitizer juga, dan nanti ketika masuk ruangan juga akan dipakaikan disposable gown. Dan untuk ruangannya itu sendiri kita punya 2 ruangan sebenarnya, dan untuk 1 hari bisa dimaksimalin untuk 2 pasien. Dan juga setelah setelah perawatan pada 1 pasien pasti otomatis semua ruangannya akan disterilkan lagi. Untuk sterilan kita juga ada memakai disinfektan dan UV light yang memang disarankan dari WHO. Dan untuk sterilisasi alatnya juga kita pakai yang kualitas terbaik, yaitu dengan menggunakan autoclave. Itu sih Bang, kita sangat mengikuti protokol kesehatan. Intinya kita ingin dokter juga aman dan pasiennya juga aman. Jadi kalau ke sakit gigi jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Sudah pasti jangan ditunda. Sudah pasti jangan ditunda lagi. Baik, kita udah di ujung akhir daripada pembicaraan ini. Mungkin saya mau minta ada closing statement mengenai tindakan pada masa pandemi ini. Silakan Dr. Wandi dulu. Untuk tindakan saat pandemi ya. Ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman masyarakat yang nonton masih takut mungkin atau gimana, silakan Dok. Buat teman-teman, nggak usah takut, nggak usah ragu buat periksa gigi ke dokter gigi. Karena secara prosedur di klinik estetik Pondok Indah itu prosedurnya udah sesuai banget, sudah dengan keamanan tingkat tinggi banget. Dan teman-teman nggak usah takut, dokternya udah pakai alat pelindung diri juga, pasiennya juga dipakaikan alat pelindung diri juga. Setiap antar pasien juga nanti pengerjaannya dilakukan sterilisasi ruangan, jadi itu udah aman banget. Jadi nggak perlu takut, kontrol ke dokter gigi, nggak perlu nunggu sampai sakit, jadi kontrol aja ya. Oke, itu kalau dari saya. Oke, kalau dari saya ini memang pada teman-teman untuk aware sama giginya, karena kalau tadi sudah dikatakan sama dokter Gali, kalau misalnya sudah sakit itu aktivitas kita terganggu, nggak hanya uang perawatan yang harus kita keluarkan. Kita nggak bisa cari nafkah, kita nggak bisa cari uang produktif gitu, ya, jadi nggak produktif gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya akan terpengaruh, kena efek dominonya. Jadi memang bagi teman-teman wajib ya, kalau saya bilang wajib minimal 6 bulan sekali lah ke dokter gigi, walaupun nggak ada masalah, karena rata-rata yang sudah datang ke dokter gigi itu udah telat penanganannya dan biayanya jadi menumpuk ya, karena sudah harus dilakukan perawatan yang sangat banyak. Jadi memang lebih baik kalau nggak ada masalah cek aja 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu. Oke. Dari saya selalu ngomong pasien bahwa rongga mulut itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk intake makanan segala macam. Kalau seandainya dari pintu gerbangnya udah ada masalah, kita nggak bisa menjamin ke bawah-bawahnya nggak ada masalah juga. Jadi memang harus dijaga banget rongga mulutnya supaya nanti keseluruhan organ tubuh kita juga bekerja dengan optimal. Gitu sih. Baik. Oke, terakhir Dok, saya mau nanya. Jadi estetik nih, klinik Pondok Indah, estetik Pondok Indah ini jadi gimana? Buka tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? Silakan. Buka tiap hari, tapi yaitu dengan protokol kesehatan. Kecuali minggu, sorry. Dari jam Minggu kita liburan. Dari jam 10 sampai jam 6. Sementara jam 6 sampai jam 6 karena pandemi itu. Dan untuk pasien-pasien, untuk reservasinya, kita nggak menerima pasien datang langsung, harus reservasi dulu. Karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari admin yang harus dijawab dari pasien. Oke, saya tanya lagi, Dokter Reza. Ya. Ini kenapa cowok semua yang nggak ada dokter cewek? Kenapa laki-laki semua? Dokter ceweknya ada nggak? Ceweknya lagi kerja. Cewek cari nafkah, Bang. Nanti ada sesi. Ada. Jadi kita ada dokter cewek. Ada banyak. Oke. Kita ada berapa dokter lupa? 12, 13 gitu. Iya, betul. Canggih-canggih. Jadi estetik Pondok Indah tetap ada dokter wanita juga. Iya. Dan spesialis lain ada, Bang ya? Oh iya, ada spesialis lain juga. Ada spesialis apa?
perio, observasi, prosto, dan bedah mulut. Oke. Orto juga ada. Orto ada. Hampir Jadi- semua kita punya. Ya, jadi bukan cuma yang ganteng-ganteng aja, yang cantik-cantik juga ada. Baik, itu aja. Demikian pertemuan kita sampai saat ini. Kami percaya ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Ayo, mulai kontak kita kalau ada keluhan gigi, boleh via Instagram, ada via WA, nanti tertera di layar. Teman-teman bisa menghubungi, tanya jawab dulu tentang apapun keluhan. Jangan ditunda karena rasa sakit pada gigi akan menentukan imunitas kita. Demikian hari ini, sampai ketemu. Terima kasih. Makasih. Bye semuanya. Bye.